Halo, nama saya Fadilah Awal dari Universitas UIN Jakarta dengan NIM 64 dan kali ini saya akan mempresentasikan UAS algoritma dan struktur data. Penasaran? Let's do it. Nah, nomor satu ini kita akan mencari rute terdekat dari graf ini. Bisa menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, caranya seperti berikut. Jadi A ke A itu kan jaraknya 0, sehingga kita tulis 0A. Dan A itu terhubung ke B, C, D. Nah, kita tulis 7. 7 dari A, 8, 6 dari A, dan D dari A. Kita bandingkan nih, keempat ini, yang terkecil tuh 0. Jadi kita tandakan merah. Selanjutnya, kita turunkan yang 7A, 6A, 4A, dan kita bandingkan lagi. Ternyata yang terkecil itu adalah 4 dari A. Nah, D ini terhubung ke graf E sama F. E sama F. Nah, dengan jumlah kalau ditotalkan tuh 13 dari D dan 14, ya F-nya itu 14 dari D. Setelah itu, kita bandingkan lagi ini 7 dan 6 itu. 7 dan 6 kan lebih besar 7, jadi kita ambil yang 6. Kita mengambil rute terdekat ya. Nah, dan C itu kan terhubung juga ke E dan F. Jadi kita tulis ini 8. E itu 8 dari not C dan F itu 11 dari not C. Nah, kita bandingkan lagi 7 kan terkecil ya udah. 7 kan yang B ini tidak terhubung langsung ke G, not G dan seterusnya, jadi kita kasih infinite. Setelah itu, kita akan membandingkan yang 8C dan 11C. Yang terkecil kan 8C, jadi kita fokuskan ke yang E dari not 8, dari not 8C. Nah, E ini kan terhubung ke G, H, I, dan J. Jadi kita tulis 9. G-nya itu 9E, H itu 16E, I itu 11E, dan J itu 14E. Setelah itu kita turunkan lagi, dan kita ambil yang rute terkecilnya itu 9E. Nah, 9E-nya itu di G, dan G itu terhubung ke K, L, M. Sehingga kita tulis K-nya itu 15 dari G, L-nya itu 16 dari G, dan M-nya itu 17 dari G. Sedangkan G itu tidak terhubung ke N, jadi kita taruh infinite. Nah, setelah itu kita ambil lagi rute terdekatnya yaitu 11E. Yang di I dari 11E. I itu kan terhubung ke KLMN, jadi kita tulis 15G, 16G, 17G di KLMN ya. Nah, setelah itu kita turunkan lagi, itu menyisakan 14. 11C dari F dari 11C, H dari 14F, dan J dari 12F. Nah, karena terkecilnya 11C, jadi kita tandakan merah. Tetapi F itu kan tidak terhubung langsung ya ke node ALMN, karena dia itu terhubung ke, karena node F itu kan tidak terhubung langsung ke KLM. Jadi kita kasih infinite. Setelah itu kita bandingkan 14F dan 12F. Yang terkecil 12F, jadi kita fokuskan ke node J dari 12F, yaitu J-nya kita bisa petakan ke K, L, M dengan K sebesar 16C, L 17C, dan M 18C. Setelah itu kita bandingkan lagi, yang terkecil itu adalah H dari 14F. Kita fokuskan di sini.
Dan H ini kita bisa menuju ke node K, LM dengan K sebesar 16J, L sebesar 16H, dan M sebesar 17H. Setelah itu kita bandingkan lagi, ternyata yang terkecil itu adalah K dari 16J. Nah, karena K itu bisa menuju ke node N, jadi kita tulis N-nya itu sebesar 23K. Lalu kita bandingkan lagi yang terkecil, ternyata 16H dari node L. Jadi M-nya tuh kita turunkan dan N-nya berubah jadi 21L. Nah, dan M-nya kita bandingkan lagi 17 yang terkecil, dan kita peroleh hasil akhirnya N dengan jarak 21 dari L. Sehingga alur yang kita peroleh itu adalah A menuju C, menuju E, menuju G, menuju L, dan menuju N sebesar 21. Dan alur A menuju C, menuju F, menuju H, menuju L, lalu menuju N dengan jarak yang sama, yaitu sebesar 21. Sehingga diperoleh jarak terdekat dari graf ini adalah 21. Nomor 2, bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0. Ketika digit pertama dihapus secara berurutan hingga digit terakhir, hasilnya selalu prima. Bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0, dan ketika digit terakhir dihapus secara berurutan hingga digit awal, hasilnya selalu prima. Selanjutnya kita akan membuat kode Python dengan kondisi jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dipotong dari kiri, kita return left. Jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan, kita return right. Nah, kalau kedua-duanya itu bisa dipotong dari kiri dan kanan, kita return both. Jika tidak, kita return false. Pertama, kita akan membuat fungsi isPrime untuk mengecek apakah bilangan itu prima atau bukan. Jika n kurang dari sama dengan 1, itu kita return false karena 1 dan angka ke bawahnya bukan prima. Terus kita inisiasi for loop untuk mengecek apakah n-nya ini bisa dibagi dengan i. Jika n modulo i sama dengan 0, kita return false. Kondisi lainnya else, kita return true. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk memotong slicing dari sebelah kiri atau indeks pertama. Pertama kita bikin dulu, kita convert dulu ya ini angka menjadi string. Selanjutnya kita inisiasi while loop s. Jika s-nya tidak prima, kita return false. Terus kita akan slicing mulai dari indeks pertama dari angka tersebut, dan jika kondisinya memenuhi angka sisanya prima, kita akan return true. Sebaliknya kita akan membuat fungsi untuk memotong dari kanan. Jika kita ini dulu ya, kita convert dulu angka menjadi string. Nah, kita buat while loop. Jika s-nya tidak prima, kita return false. Lalu kita akan melakukan performing slicing dari sebelah kanan. Dan jika hasilnya menghasilkan bilangan prima, kita return true. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menginisiasi pemotongan. Jika string 0 maksudnya ada angka 0 dalam angka tersebut, kita return false. Nah, terus kita membuat variabel left dan right untuk fungsi pemotongan di atas yang tadi. Nah, lanjutnya kita akan membuat kondisi if statement. Ya, jika left dan right, jika bisa dipotong dari kiri dan kanan, kita akan return both.
both. Terus kita kalau bisa dipotong dari kiri tetapi nggak bisa dipotong dari kanan, kita return left. Dan jika bisa dipotong dari kanan tetapi tidak bisa dari kiri, kita return right. Nah, jika ada 0 yang tadi ini, kita return false. Contohnya adalah ini, misalnya 379, kita akan mengecek apakah itu bilangan prima. Setelah bilangan prima, kita akan memotong dari kiri. Nah, 379 kita potong menjadi 79, itu prima ya, dan dipotong lagi jadi 9 itu nggak prima, berarti nggak bisa dipotong dari kiri. Nah, kalau misalnya dari kanan kita dipotong 37 itu prima, 3 prima, makanya angka 379 ini bisa kita potong lewat dengan metode right. Selanjutnya 173 ya, kita potong dari kiri 73 itu prima, 3 prima. Nah, kalau kita potong dari kanan 17 tuh prima dan 1 itu nggak prima, jadi 173 cuma bisa dipotong dari sebelah kiri. Nah, kalau 3797 ini kita potong dari kiri dulu, coba jadi 797 prima, 97 prima, dan 7 prima. Nah, kalau kita potong dari kanan, 379 prima, 37 prima, dan 3 prima. Bisa dipotong dari dua sisi ya, jadi kita return both. Nah, misalnya kita kasih angka 1000 kan 0 nggak boleh ya dari soal tuh, jadi kita return false karena nggak bisa dipotong kalau ada 0. Nomor 3, kita akan membuat linked list dengan ketentuan sebagai berikut dengan menggunakan single linked list. Pertama, kita membuat kelas node untuk menginisialisasikan node dengan parameter nama, tempat, dan jarak. Selanjutnya kita set pointernya ke none. Terus kita mendefinisikan kelas linked list, dan kita membuat fungsi init dengan inisialisasi head dan tail pointernya ke none. Lalu kita membuat fungsi enq untuk menambahkan node baru di list. Pertama, kita membuat node dulu dengan parameter nama, tempat, dan jarak. Nah, jika listnya empty, berarti kita set head dan tail-nya itu ke node baru. Nah, setelah itu, kita buat kondisi else, add node barunya ke end of the list. Maksudnya kalau misalnya udah ini listnya nggak empty, berarti kita pointernya tuh akan di-set ke bagian akhir dari list. Selanjutnya kita bikin fungsi deq untuk menghapus elemen pertama dari list tersebut. Nah, kita buat kondisi if statement, jika listnya empty, kita return none. Nah, else-nya kita akan menghapus node baru dari bagian depan list. Nah, current node-nya kan self head nih. Self head-nya kita set ke self head next, berarti node next-nya. Terus kita return lagi current node. Current node-nya terupdate menjadi yang baru. Selanjutnya kita buat fungsi print list untuk nge-print output tadi ini. Nah, terus kita bikin iterasi untuk list itu untuk nge-print setiap node nama, tempat, dan jaraknya. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menghitung total jarak dari list yang dibuat tadi ini. Terus kita inisialisasikan total distance-nya tuh ke 0 dulu. Terus kita mulai dari head of the list, head list-nya. Terus kita iterasikan dengan menambah setiap node dan jarak total dengan jarak
per node-nya, sehingga setelah prosesnya selesai, sudah diperoleh total jaraknya, baru kita return total jaraknya. Nah, kalau ini kita inisialisasi linked list-nya, terus kita enqueue semua node-nya, terus kita print. Dan juga kita menggunakan fungsi yang total jarak tadi untuk menghitung semua jarak yang telah ditempuh, sehingga outputnya menjadi seperti ini. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita akan berperan sebagai seorang insinyur yang akan bertugas untuk memanage antrian sebuah wahana roller coaster sesuai dengan tiket yang dibeli oleh pelanggan, dan memastikan semua pengunjung itu mendapat pengalaman yang menyenangkan tanpa harus menunggu terlalu lama. Nah, kita bisa lihat sini tiketnya ada 3 varian, yaitu regular itu maksimal tunggu 30 menit, VIP maksimal tunggu 20 menit, dan super VIP maksimal tunggu 10 menit. Nah, pertama kita akan import dulu date time untuk digunakan pada kode di bawah. Nah, pertama kita akan mendefinisikan kelas roller coaster. Nah, di kelas ini kita akan menginisialisasi objek dengan parameter data pengunjung, durasi waktu tunggu, dan ukuran batch yaitu sebesar 24. Dalam fungsi init tersebut ini ada daftar pengunjung, durasi waktu tunggu maksimal berdasarkan jenis tiket, ukuran batch untuk roller coaster, data pengunjung yang telah diproses, antrian batch pengunjung yang telah diatur, dan proses data pengunjung saat inisiasi. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan menit pada waktu dalam format hour, minutes, dan second WIB. Pertama, kita akan hapus WIB dan pisahkan string menjadi jam, menit, dan detik. Selanjutnya kita tambahkan menit dan kita menangani menit yang melebihi 60 dengan menambahkan jam dengan kondisi if. Selanjutnya kita pastikan bahwa jamnya tidak akan lebih dari 24. Kita akan menggunakan format 24 jam. Setelah itu kita akan return waktu dalam format hour, minutes, dan second WIB. Selanjutnya membuat fungsi untuk mengonversi string waktu ke objek datetime. Dan ini kita return untuk konversi string waktu ke objek datetime. Selanjutnya bikin fungsi untuk memproses data pengunjung untuk menghitung waktu tunggu maksimal. Untuk kondisi kita bikin for loop, kita dapatkan durasi tunggu berdasarkan jenis tiket, lalu menghitung waktu tunggu maksimal, menambahkan kunci baru ke data pengunjung dengan waktu tunggu maksimal, dan juga menambahkan data pengunjung yang telah diperbarui ke list baru. Selanjutnya, buat fungsi untuk mengelola antrian berdasarkan prioritas tiket dan waktu kedatangan. Kita akan bikin list kosong untuk batch saat ini, dan waktu keberangkatan maksimalnya kita set ke none dulu. Terus kita konversi waktu kedatangan dan bikin kondisi jika waktu kedatangan lebih dari waktu maksimal berangkat atau batch saat ini sudah penuh, kita simpan batch yang telah selesai ke antrian. Lalu kita reset batch dan waktu maksimal berangkat. Tambahkan penumpang ke batch dan update waktu maksimal berangkat. Setelah itu, simpan batch terakhir jika ada. Lalu buat fungsi untuk mencetak hasil antrian yang telah diatur. Untuk contoh penggunaannya,
masukkan file JSON ada sekitar 100 ID. Terus kita bikin ini, regulernya 30 menit, VIP-nya 20 menit, super VIP-nya 10 menit. Nih durasi waktu tunggunya. Lalu buat objek roller coaster queue manager dengan data pengunjung dan durasi waktu tunggu. Kita kelola antrian dan print antrian tersebut. Menghasilkan output seperti ini. Dari kode di atas, kita peroleh sekitar 17 keberangkatan, 17 batch. Nah, kita ambil sebagai contoh ID 1. ID 1 membeli tiket reguler. Tiket reguler itu punya waktu tunggu 30 menit maksimal. Karena dia datang jam 9 pas, maka waktu tunggu maksimalnya adalah 9.30. Ambil lagi contoh ID 2. ID 2 dia membeli tiket VIP. VIP itu menunggu, waktu tunggunya adalah 20 menit. Dia datang jam 9:02 dan waktu tunggu maksimalnya adalah 9:22. Dan kalau yang ID 3 itu dia membeli tiket super VIP. Dia datang jam sekitar 9:05 dan waktu tunggu maksimal dia adalah 9:15. Dan itu juga berlaku kepada semua ID yang ada di batch-batch lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.